Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto dari kelas MJ 602. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester di mata kuliah Etika Bisnis. Nah, di sini akan saya bahas terkait kasus Aqua vs Le Mineral. Oke. Tujuan presentasi menganalisis praktek persaingan usaha dari perspektif etika bisnis, menjelaskan teori dan prinsip etika bisnis, mengkaji kronologi dan putusan KPPU terkait kasus Aqua vs Le Mineral, memberikan pembelajaran dan rekomendasi untuk praktik bisnis yang etis. Baik, ringkasan kasus. Kasus bermula saat Aqua, PT Tirta Investama diduga melakukan praktik tidak etis dengan melarang, mengecer, menjual mineral produk saingan. KPPU menyatakan Aqua bersalah karena melakukan praktek eksklusif yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kronologi kasus, September 2016, beberapa pedagang mengeluh dilarang menjual mineral jika masih ingin menjadi mitra Aqua. Oktober 2017, Mineral menyampaikan samosi terbuka. Di Desember 2017, KPPU menyatakan Aqua bersalah. Mei 2019, Pengadilan Negeri Jaksel membatalkan putusan KPPU. MA kemudian mengabulkan kasasi dan menguatkan putusan KPPU. Baik, di sini kita jelaskan pelanggaran yang ditemukan pasal 15 NB Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perjanjian eksklusif yang menyebabkan praktik bisnis tidak sehat. Pasal 19 Pasal 19A dan B menghambat pesaing masuk dan berkembang di pasar. Sanksi yang diberikan, Aqua dikenakan denda 13,84 miliar, distribusi Aqua PT Balina Agung Perkasa didenda 6,29 miliar. Putusan mencerminkan keseriusan KPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Tanggapan dan proses hukum, Aqua mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sempat membatalkan putusan KPPU, namun Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi KPPU dan menguatkan putusan sebelumnya. Dampak terhadap pasar, praktek eksklusif Aqua menghambat pertumbuhan produk baru, mengurangi pilihan konsumen, menurunkan daya saing industri AMDK air minum dalam kemasan. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku bisnis dan keputusan organisasi agar semua dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Teori etika bisnis, utilitarianisme, fokus pada hasil terbaik bagi jumlah orang terbanyak. Praktik Aqua merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil sehingga bertentangan dengan utilitarianisme. Teori etika bisnis, deontologi, menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral. Larangan menjual produk pesaing bertentangan dengan tanggung jawab moral perusahaan untuk bersaing secara jujur. Teori etika bisnis, teori keadilan, fokus pada pemerataan akses dan peluang dalam sistem ekonomi. Aqua menghambat keadilan pasar dengan memutus akses mineral ke pengecer. Baik, prinsip etika bisnis, integritas tidak menggunakan kekuasaan pasar untuk menekan. Transparansi, informasi jelas dalam relasi bisnis, keadilan persaingan yang adil, tanggung jawab sosial, dampak keputusan terhadap masyarakat. Analisis etika kasus Aqua, Aqua memanfaatkan posisi dominan secara tidak etis, mengorbankan prinsip keterbukaan dalam keadilan bagi pesaing. Perspektif utilitarianisme, tindakan Aqua tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
merugikan pedagang, pesaing, dan konsumen. Perspektif deontologi melanggar prinsip moral untuk bersaing sehat, menempatkan kepentingan bisnis di atas kewajiban moral. Perspektif teori keadilan mengganggu keseimbangan kompetitif di pasar, menghalangi peluang usaha pesaing baru secara tidak adil. Peran KPPU mengawasi pelaksanaan persaingan sehat, menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang. Implikasi etika bisnis, reputasi perusahaan dipengaruhi oleh praktik etis. Etika menjadi modal Etika menjadi modal penting bagi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Pelajaran dari kasus ini, pentingnya integritas dalam menjalankan strategi bisnis, hindari penyalahgunaan posisi pasar, edukasi internal tentang etika persaingan. Rekomendasi etis, terapkan kebijakan persaingan sehat, audit internal, dan pelatihan etika bisnis untuk karyawan. Contoh kasus serupa, kasus Microsoft tahun 1990-an atas dominasi software, kasus Indomaret, Alfamart, dan warung kecil isu keadilan persaingan. Peran konsumen, konsumen bisa menuntut transparansi dan etika. Kesadaran konsumen mendukung produk yang menjunjung nilai etika. Peran pemerintah, regulasi yang tegas dan edukatif, kolaborasi dengan lembaga pengawas dan masyarakat. Kesimpulan, etika bisnis penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Kasus Aqua memberikan pembelajaran penting untuk dunia usaha Indonesia. Referensi berikut adalah referensi yang kami paparkan di sini. Dan cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurang kelebihnya. Saya ucapkan ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.